Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuraida. Terima kasih untuk sahabat Nuraida yang sudah menyempatkan waktunya untuk join IG Live hari ini. IG Live hari ini dengan tema serba-serbi kesuburan pada pria dengan narasumber Dr. Rosadi Putra, spesialis urologi. Oke, sebelum kita undang Dr. Rosadi untuk join live hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang RSI Nur Aida. RSI Nur Aida merupakan rumah sakit tipe C yang didukung oleh tenaga medis dan staf yang profesional. RSI Nur Aida terletak di Jalan Ahmad Sobana, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. RSI Nur Aida mempunyai program unggulan nih ayah bunda, yaitu KIPA atau lebih dikenal dengan Klinik Ingin Program Punya Anak. Di bawah asuhan Dr. Lukman Hakim Muksin, SPOG Subspesialis Fertilitas, dan Dr. Syamsur Rijal SPOG Subspesialis Fertilitas. Oke deh, mungkin cukup sekian untuk perkenalan singkatnya tentang RSI Nur Aida. Kita undang Dr. Rosadi untuk bergabung. Assalamualaikum dokter. Sebentar ya. Ini. Oke, baik dok. Ya. Oke, assalamualaikum dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana dok? Suaranya apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas deh. Kedengaran nggak suara saya? Sedikit agak kecil sebentar ya dok ya. Baik, dokter apa kabar dok? Baik Mbak. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas serba-serbi kesuburan pada pria nih dok. Ada beberapa pertanyaan juga dari sahabat Nuraida yang sudah kita rangkum. Mungkin kita langsung ke tanya jawab aja ya dok ya? Oke, iya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih dok. Kapan sih dok masa subur pada pria itu dok? Oke, jadi sebenarnya pria itu berbeda sama wanita. Ya, jadi kan kalau wanita itu ada siklus menstruasinya, ya. Sedangkan kalau pria dari ketika kecil balik itu ya, bisa memproduksi sperma. Ya, jadi dari awal laki-laki akhir balik sehingga masuk pause, ya, itu masih menghasilkan sperma. Ya, dan kalau ditanya kan yang baik sebenarnya tidak ada jam tertentu ya yang bisa dibilang ini loh jam yang terbaik untuk sperma itu tidak ya, tapi biasanya ada yang harus perhatikan ya oleh bapak-bapak, kalau bisa sih menghasilkan sperma yang baik ya, jangan begadang dulu ya, kemudian mungkin asupan kayak rokok ya itu harus dikurangi. Ya, dan yang penting adalah memang olahraga secara teratur, ya. Jadi misalnya jogging atau misalnya hanya sekedar jalan-jalan, jogging sekitar 30 menit sampai 45 menit sehari, 3 kali atau 4 kali satu minggu itu baik untuk kesehatan, termasuk juga kesehatan terhadap sperma. Seperti itu. Oke, dan jadi yang terpenting itu olahraga. Rokoknya dikurangin ya dok ya, buat bapak-bapak nih yang masih merokok, ayo segera dikurangi. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, ada gak sih makanan untuk meningkatkan kesuburan itu? Ya, jadi sebenarnya masalah fertilitas ini sangat menarik. Jadi banyak faktor-faktor yang menarik fertilitas pria. Ya, tadi yang sudah saya katakan pertama masalah rokok. Ya, rokok ini sangat mengganggu, dia menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini yang pastinya akan merusak si kualitas sperma. Ya, itu yang pertama. Kemudian makanan-makanan bisa memperbaiki kualitas sperma. Ada yang bilang dengan makan tomat, ya, atau toge. Nah, tomat itu juga banyak mengandung zat-zat yang baik untuk memperbaiki sperma, ya. Kemudian kalau misalnya ditanya lagi seperti apa, biasanya sih memang ke arah multivitamin yang bisa kita berikan, ya, kayak vitamin D, ya, vitamin D dosis tinggi itu, ya, misalnya kayak vitamin D 1000 atau 500, ya, itu bisa memperbaiki kualitas sperma. Jadi ada beberapa penelitian, beberapa jurnal terbaru yang mengatakan perbaikan vitamin D, ya,
memperbaiki kualitas. Ya, jadi apa, makanan pokoknya mengandung vitamin D, atau misalnya vitamin D kayak yang ada di mana di pasaran gitu ya, ada yang 1000 unit atau misalnya 1000, dan dengan peningkatan vitamin D akan memperbaiki kualitas sperma ya. Kemudian bisa juga dengan kayak vitamin kayak zinc ya, kemudian apa namanya, mikronutrien lain pun bisa memperbaiki kualitas gitu. Dan penting yang selain dengan oksidan ya, bisa memperbaiki kualitas. Ya, jadi apa namanya, selain olahraga ya, dia selain dengan apa namanya, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, itu bisa memperbaiki kualitas sperma pada akhirnya. Seperti itu. Oke, garis besarnya sama ya dok yang tadi, rokok. Lalu vitamin D, tomat, zinc ya dok ya? Ya. Iya, oke. Untuk yang selanjutnya nih dok, sperma yang disebut subur atau bagus itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau berdasarkan WHO, ya berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia, itu yang kita lihat ada 3 faktor utama ya, untuk melihat kualitas sperma. Ya, yang pertama adalah jumlah, ya, dari jumlah sperma. Nah, kadang-kadang orang suka bertanya, dok, apa namanya, cairan sperma saya yang keluar itu encer, ya, atau misalnya warnanya keruh atau apa, ya, itu memang bisa dilihat dari secara makroskopik, bisa seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah faktor-faktor mikroskopik, dilihat dari si analisis spermanya. Yang pertama adalah jumlah ya, jumlah sperma keluar sekali ejakulasi itu normanya di atas 9 juta ya. Jadi sekali ejakulasi mau jumlahnya keluar cuma 1 cc, 2 cc, atau 1,5 cc, itu normanya di atas 9 juta ya. Nah, per 1 cc-nya, jadi setiap 9 juta dibagi 1 cc itu normanya ada 15 juta sperma per 1 cc. Jadi normal jumlah sperma secara keseluruhan sekali ejakulasi itu di atas 39 juta, sedangkan kalau misalnya dia dibagi per 1 cc itu di atas 15 juta. Ya. Kemudian yang dilihat yang berikutnya adalah morfologi atau bentuk dari si spermanya. Ya, kalau misalnya bentuk dari spermanya ini yang normanya kurang dari 4%, itu bermasalah. Normanya itu adalah di atas 4%. Ya, itu bentuk. Jadi kadang-kadang ada bentuk yang kepalanya 2, ekornya pendek, ya, atau kepalanya besar, ya, itu termasuk yang jelek. Gitu. Tapi kalau misalnya morfologi 4%. Ya, satu lagi parameter yang berikutnya yang kita nilai adalah pergerakan. Ya, pergerakan dari si sperma. Ya, kalau misalnya pergerakan normal, jadi yang dilihat adalah pergerakan yang lurus, cepat, tidak berbelok-belok. Ya, itu kita ambil adalah di atas 32%. Ya, tapi kalau misalnya pergerakan sperma itu misalnya lambat, kadang-kadang belok, muter-muter, itu kalau digabungkan dengan sperma yang normal bergeraknya itu di atas 40%. Ya, jadi sebenarnya kita ambil ada progresi pergerakannya itu di atas 3 faktor yang dari adaptasi sperma. Ya, ditambah lagi dengan pH tingkat keasinan spermanya itu antara 7 sampai 7,8. Kadang ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah biasanya ada sumbatan pada spermanya. Kalau terlalu tinggi biasanya karena bekas infeksi. Seperti itu, Mbak. Oke deh dokter, berarti yang tadi menurut WHO itu yang dilihat pertama jumlah, bentuk, dan pergerakannya ya dok ya? Ya. Oke dok, kira-kira kapan sih dok waktu yang tepat untuk para ayah nih yang ingin melakukan pemeriksaan kesuburan dok? Sebenarnya sih yang baik sih ya, memang kalau kata aja spermanya baik atau tidak kita pagi ya, pagi hari ya, malam-malam atau siang. Biasanya rekomendasi itu pagi hari. Tapi kalau misalnya untuk misalnya program ya, kan yang itu adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 1 tahun ya, tapi belum bisa mempunyai, jadi sudah setahun menikah seksually aktif
ya, berhubungan secara rutin, tapi masih belum bisa mempunyai anak. Nah, kalau misalnya seperti itu, memang dua diperiksa. Ya, jadi kalau berdasarkan ya yang sekarang 5% ya penyebab ketidaksuburan itu dari laki sebenarnya. Jadi kalau dulu kan kita berpikir hanya kita saja apa namanya penyebab terjadinya infertilitas. Ya, tapi ternyata ya. Nah, kalau misalnya memang sudah apa namanya setahun menikah belum pernah, langkah baik-baiknya dua-duanya diperiksa. Ibunya diperiksa, bapaknya juga diperiksa. Semakin cepat ketahuan semakin Oke, iya dok. Jadi kalau dua-dua. misalnya pasangan yang sudah menikah 1 tahun dan belum dikaruniai anak, jadi bisa nih untuk langsung periksa ya dok ya. Untuk kesuburannya langsung ibu dan ayahnya. Betul sekali, Mbak. Oke deh dokter, mungkin dokter ada tips and trick nih dok buat ayah bunda yang sedang mempersiapkan dok untuk program punya anaknya dok. Ya, tadi apa namanya yang saya sebutnya banyak bahkan kurang pada pria. Tadi yang pertama bisa juga karena dari rokok. Ya, jadi kalau bisa sih memang rokok. Ya. Kemudian kedua adalah apa namanya cukup makan makanan yang bergizi. Ya tadi kayak tomat, ya bisa juga ditambah dengan multivitamin, ya seperti antioksidan, dan zinc, vitamin D sebagainya itu akan memperbaiki kualitas sperma. Terus untuk bapak-bapak yang punya yang gemuk, gitu ya, memang ada penelitian di mana kalau berat melingkar kurang dari 9 jauh lebih baik terhadap kualitas sperma. Ya, yang obes, yang BMI-nya di atas 25, nah itu diturunkan. Tidak perlu terlalu ekstrim, pelan-pelan bertahap, tidak kualitas sperma. Ya, sama ya memang dirutinkan olahraga, ya, entah jalan kaki atau misalnya sekedar jogging, ya sekitar 30 sampai 45 menit sehari, sekitar seminggu 4 atau 3 kali itu juga sudah cukup karena dengan kita rutin olahraga, nanti berat badannya akan turun itu akan memperbaiki gitu. Iya, oke dok. Kira-kira nih dok, apa sih yang perlu dipersiapkan dok untuk para ayah yang mau melakukan cek kesuburan dok? Sebelumnya apakah ada hal-hal yang harus dipersiapkan dok sebelumnya? Ya, jadi kan kalau cek sperma itu jangan hari habis berhubungan langsung tidak. Jadi kita biasanya ngambil sekitar 3 hari setelah hubungan. Ya, jadi maksudnya berhubungan sekitar 2 atau 3 hari. Ya. Tapi memang jaraknya 2 sampai 3 hari atau maksimal minggu. Jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh pun ya apa namanya kualitas spermanya pasti banyak yang sudah rusak. Jadi optimal untuk pemeriksaan hasil spermanya. Jadi yang pertama adalah abstinensi berhubungan ya 2 atau 3 ya. Jadi biasanya sih yang optimal sekitar 48 jam ya sampai 72 jam dari berhubungan yang terakhir. Ya, dan ya kurangnya kayak ya kurangi apa kok sebelum dilakukan pemeriksaan sperma ya dengan harapan setelah apa namanya pencegahan-pencegahan tadi di kualitas sperma gitu. Oke dok. Kira-kira ada pemeriksaan penunjang lain nggak ya dok untuk mengetahui nih kesuburan pria ini dok? Oke, jadi Selain cek sperma tadi ya dok ya? ya jadi biasanya akan kita lihat hasil analisis sperma yang tidak ya dilihat apakah ada ya tadi dari 3 parameter yang ada entah jumlah bentuk ataupun misalnya dari pergerakan ya kalau misalnya memang tidak ada sekali baik-baik saja apa namanya biasanya tidak perlu sampai dilakukan tindakan yang lain ya kemudian jadi masalahnya bukan dari ibunya dari masalah dari ibunya ya tapi kalau misalnya ada gangguan pada ketiga tersebut salah satu parameter yang rusak atau salah tiga-tiganya bahkan yang rusak itu bisa kita rencanakan untuk dilakukan tindakan USG terlebih dahulu ya biasanya kita USG di buah zakarnya ya karena apa namanya salah satu penyebab dari apa namanya spermi atau kurangnya di sperma ya atau adanya kerusakan pada sperma itu salah satunya karena ada pelebaran pembuluh darah di buah zakar atau istilahnya namanya varikokel. Nah, apa namanya kita USG akan kelihatan tuh nanti ada pelebaran pembuluh darah
ya. Kalau misalnya ternyata ada pelebaran pembuluh darah dan kurang lebih pelebaran pembuluh darah dari 3 mm, biasanya caranya adalah dilakukan tindakan pengangkatan isi pelebaran darah, ya. Atau bisa juga dilihat apakah ada bekas infeksi pada buah zakarnya, ya, bisa mempengaruhi kualitas dari sperma. Kalau misalnya ternyata semuanya aman, ya, misalnya USG-nya aman, tidak ada varikokel, tidak ada apa namanya bekas infeksi, ya, tapi angka kualitasnya tidak baik, ya, misalnya bahkan sampai tidak ada sama sekali, bisa kita cek apa namanya hormon, ya. Jadi hormonal terapinya bisa hormonalnya bisa kita lihat, ya, bisa lihat dari testosteron, FSH, ya. Nah, kalau misalnya ternyata black semua, biasanya ada kegagalan pada, ya, itu. Jadi tahapan-tahapannya itu. Jadi kalau misalnya memang nanti sudah ada hasil analisis sperma, kita evaluasi dulu, ya, apakah perlu dilakukan USG atau tidak, atau langsung dicek hormonal. Atau bisa juga hasilnya bagus semua nih, hasilnya bagus semua, hasil sperma, hasil apa namanya USG-nya, tapi ternyata istrinya tidak, ya, bisa ya kita lihat namanya DNA fragmentasi. Nanti kita lihat struktur DNA pada si spermanya baik atau tidak. Ada juga yang ternyata struktur apa namanya DNA fragmentasinya ini terlalu tinggi. Jadi walaupun dia sudah masih angkanya semua, tapi DNA fragmentasinya tinggi juga bisa tidak menghasilkan itu. Oke dok, siap. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Nuraida ini sudah terjawab semua ya dok ya oleh dokter. Tadi juga udah dikasih tips and triknya untuk meningkatkan kesuburan pada pria nih dok. Ya, Mungkin untuk sahabat Nuraida yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Rosadi Putra, spesialis urologi, bisa datang ke RSCA Nuraida. Dr. Rosadi praktik di setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 14 sampai jam 15. Lalu hari Sabtu jam 16, betul dok? betul sekali Mbak. Oke deh dokter, baik. Mungkin nanti untuk sahabat Nuraida yang mau konsultasi dengan dokter Rosadi bisa langsung melakukan pendaftaran, bisa langsung datang ke sini untuk bertemu dengan dokter Rosadi agar lebih enak juga ya dok ya konsultasinya, biar lebih leluasa, lebih nyaman. Untuk ayah bunda yang kita informasikan lagi nih di RSCA Nuraida juga sudah dilengkapi dengan pemeriksaan analisa sperma yang tadi sudah kita bahas ya dok ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk mendeteksi kesuburan pada pria. Oke deh dokter, mungkin sudah cukup nih dok, pertanyaannya sudah terjawab semua, alhamdulillah. Di kolom komentar juga sudah tidak ada yang bertanya lagi dok, insya Allah sudah terjawab semua pertanyaannya dok. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada sedikit ini dulu ya, apa namanya tambahan sedikit. Ya, Boleh dokter mbak? yang tadi sudah saya tadi awal, masalah fertilitas ini, ya, infertilitas ini tidak hanya pada apa namanya perempuan saja, ya, tapi laki-laki juga bisa infertilitas, ya, gangguan fertilitas pada pasangan, ya. Nah, penyebabnya itu banyak, ya, penyebab infertility pada itu banyak, ya. Yang paling umum yang sering diketahui itu adalah varikokel, ya, ada pelebaran pembuluh darah pada si buah zakar. Tapi banyak juga faktor yang lain, ya, bisa jadi karena ada sumbatan pada saluran keluar dari sperma, ya. Dan juga ada masalah lain seperti apa namanya sumbatan dari si keluarnya si sperma, atau kegagalan dari stres itu di sperma, ya. Jadi untuk, ya, ayah bunda nanti yang ada di rumah yang belum bisa punya anak, takut-takut untuk si bapaknya untuk dilakukan pemeriksaan sperma, ya, karena ya kalau dulu ya memang selalu pikir masalahnya dari perempuan saja, tapi ternyata tidak gitu. Jadi bisa saja bagus-bagus saja, tapi ternyata yang bermasalah kita, pihak laki-lakinya gitu. Jadi belum tentu semua masalah sperma itu harus ada tindakan operasi, tidak. Jadi banyak faktor yang mendasari untuk terjadinya kerusakan pada sperma, ya. Kemudian yang harus diingat adalah tidak hanya obat-obatan,
bisa memperbaiki gaya hidup, ya, seperti kurangin rokok, kurangi begadang, ya, sama banyak makan bergizi yang mengandung multivitamin yang cukup. Ya, kemudian apa namanya? Satu lagi ya, namanya seperti ya jangan dibawa stres ya. Joy, kadang-kadang ketakutan kita tidak mempunyai anak juga bisa pengaruh juga terhadap sperma. Jadi lebih baik ya apa ya kita ikhtiar kita lakukan yang terbaik. Yang belum punya anak apa toh mungkin kalau memang rezekinya dapat punya anak pasti punya. Ya, tadi ada juga yang bertanya kalau IVF kayaknya di kita masih belum bisa Aida ya. Saya kurang hafal karena masih sedang diusahakan untuk ada untuk bayi tabung di Nur Aida ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai juga pasti akan diumumkan di Instagram di Nur Aida. Iya betul dok. Oke. Iya, Ya, jadi yang perlu digarisbawahi tadi mengurangi rokok kembali lagi ya dok ya. Rokok, memperbanyak asupan nutrisi yang bagus, yang vitaminnya yang lengkap, olahraga, pokoknya hidup sehat ya dok ya. setuju. Oke, Denny buat ayah bunda yang masih ragu-ragu daripada saling menerka-nerka, boleh langsung datang aja ke RSI Nuraida. Bertemu dengan Dokter Rosadi langsung, melakukan konsultasi langsung. Biar lebih enak, lebih jelas, kita juga didukung dengan analisa sperma, jadi ayah bunda bisa langsung datang ke RSI Nuraida. Oke deh dokter, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya, atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Iya, jadi sebenarnya kalau Iya dokter. tanya ya bisa langsung ke kami ya di Nur Aida apa nanya misalnya kayak sekarang eh, apa namanya follow aja nanti kalau misalnya ya berkenan mau ditanya silakan cuman jangan kaget kalau misalnya dijawabnya agak lama ya. Iya dok, baik siap dok. Oke Oke, dokter, mungkin nanti kita akan live bareng lagi dok dengan tema-tema yang lain lagi di lain waktu ya dok ya. ya Iya baik dokter, mungkin cukup sekian dokter. Terima kasih atas waktunya dokter. Kami pamit dok. ya Assalamualaikum dok. terima kasih Teh. Iya terima kasih dokter. Iya, terima kasih untuk sahabat Nuraida yang sudah bergabung di live hari ini. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya dengan dokter dan tema-tema menarik lainnya. Untuk ayah bunda yang masih ragu nih, untuk yang masih menerka-nerka bisa langsung aja datang ke RSI Nuraida untuk melakukan konsultasi langsung dengan dokter Rosadi. Di sini juga kita sudah dilengkapi dengan analisa sperma dan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi jangan ragu untuk datang ke RSI Nuraida atau bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG bisa atau melakukan pendaftaran langsung dengan menelpon ke nomor telepon yang sudah tertera di bio kami juga bisa. Oke, mungkin cukup sekian live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda.